Assalamualaikum bro, balik lagi sama admin cerita seru. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Daywalker yang telah memasuki part kelima. Tanpa basa-basi lebih lanjut, mari kita langsung gas aja ke videonya. Sedikit mengulang pada part sebelumnya, terlihatlah wajah Mirror yang memerah. Itu dikarenakan Kim So Hyuk tidur di sebelahnya, padahal sudah ada ruangan lain di tempat itu. Dan Mirror juga sudah bilang kepada Kim So Hyuk, ini benar-benar sangat konyol. Tidak peduli apapun, mengapa kau tidur di sampingku? Aku seorang Saint, bersama dengan seorang pria berbaring di tempat tidur yang sama. Dengan wajah yang semakin memerah, Mirror di sana berpikir, Kim So Hyuk, kau pria licik, pikiran cabul apa yang kau miliki? Mirror berpikir seperti itu sambil menatap Kim So Hyuk yang sudah terlelap. Tetapi pada akhirnya Mirror memutuskan agar tetap tenang. Dia kemudian berdoa kepada Tuhannya agar dijauhkan dari berbagai macam cobaan. Tapi tiba-tiba saja Kim So Hyuk bergerak dan dengan tanpa sadar meletakkan tangannya di tubuh Mirror. Iya, tentulah wajah Mirror semakin memerah diakibatkan kejadian itu. Dia kemudian berteriak dengan sangat keras. Tapi scene berpindah pada keesokan paginya. Terlihatlah sebuah ruangan yang hanya bisa diakses oleh para staf. Di sana ada Mirror dengan mata pandainya akibat kurang tidur. Dia mengatakan kepada Kim So Hyuk, aku akan mengajarkanmu cara untuk membunuh vampir. Seperti yang sudah kau ketahui, kau tidak akan bisa membunuh vampir dengan menggunakan senjata biasa. Di sana Kim So Hyuk hanya terdiam mendengarkan penjelasan Mirror ditemani dengan cap 5 jari di pipinya. Mirror juga menambahkan hanya ada dua cara untuk membunuh mereka. Salah satunya adalah sinar matahari, yang lainnya adalah perak. Bahkan sentuhan sedikit saja akan menimbulkan rasa sakit yang membara. Kau bisa membunuh vampir dengan memenggal atau menusuk jantung dengan menggunakan senjata perak. Atau kau bisa membunuh vampir dengan membuat luka fatal pada mereka. Setelah mendengarkan penjelasan Mirror, akhirnya Kim sadar. Itulah mengapa alasan dia tidak bisa mengalahkan Ayaka pada saat itu. Walaupun Kim sudah membuat luka fatal padanya, dikarenakan dia hanya menggunakan senjata biasa. Mirror kembali berkata, selain dua cara itu, kau tidak akan mungkin bisa membunuh mereka. Apa ada yang ingin dikatakan sebelum latihan? Di sana Kim hanya meminta maaf soal tadi malam. Belum selesai dengan apa yang Kim katakan, tiba-tiba saja tinju sudah ada di depan wajahnya. Mirror langsung menyerang Kim dengan penuh amarah. Tapi serangan itu masih mampu ditangkis oleh Kim. Dia menanyakan apa yang dilakukan oleh Mirror. Dengan rasa kesal, Mirror meminta Kim untuk berhenti mengatakan hal yang tidak perlu. Kau sudah menguasai dasar-dasarnya, jadi mari kita mulai segera. Yang kau butuhkan adalah pengalaman bertarung melawan entitas non-manusia. Melalui sparring kau akan menjadi lebih kuat sebagai anggota pasukan kematian. Juga lebih kuat sebagai vampir dengan terus menerima darah. Jika kau sudah mengerti, maka ambil posisimu. Kemudian Mirror langsung melesat dengan sangat cepat. Dia terus menyerang Kim menggunakan pukulannya. Meskipun begitu, Kim masih mampu menangkis serangan dari Mirror. Kim di sana berpikir tidak ada manusia yang lebih kuat dari mereka. Kim percaya kalau itu memang benar. Tapi Kim hanyalah katak dalam sumur. Pukulan dari Kim sangat mudah dihindari oleh Mirror. Terlebih lagi Kim dikejutkan dengan serangan cepat dari Mirror. Serangan itu dengan sangat mudah mengenai wajah Kim. Setiap hari Kim harus mengalami kejadian yang sama, di mana badannya terus dijadikan samsak oleh Mirror. Meskipun begitu, Kim tidak peduli. Aku akan menahannya, karena aku adalah orang selamat dari neraka. Kim yang sudah berbulan-bulan terus berlatih, masih tetap saja belum bisa mengalahkan Mirror. Tapi jati diri sebagai Black Agent masih melekat pada diri Kim. Melihat tatapan mata dari Kim yang sudah berubah, Mirror pun memujinya. Setelah berguling-guling selama berbulan-bulan, akhirnya kau terlihat seperti yang seharusnya. Tapi perjalanan kita masih sangatlah panjang. Kim hanya terdiam dengan badan yang babak belur. Tetapi kemudian ada seseorang yang masuk ke ruangan itu. Mirror pun bertanya maksud kedatangan dari orang itu.
Pria ini meminta maaf karena sudah mengganggu waktu sibuk Mirror. Tapi tampaknya kau harus pergi ke markas besar. Mendengar itu cukup membuat Mirror terkejut. Tetapi dia akan bersiap untuk segera pergi ke sana. Mirror kemudian berkata kepada Kim, "Aku akan segera kembali, jadi tetaplah di sini." Kim pun mengerti dengan perintah itu. Setelah bersiap-siap, Mirror menanyakan kepada bawahannya, "Jadi apa alasan mereka memanggilku ke markas besar?" Bawahan Mirror menjawab, "Itu belum diungkapkan padaku, jadi aku tidak tahu rincinya." Mendengar itu, Mirror merasa dia memiliki gambaran kasar. Anggota organisasi yang bisa memanggilku seperti ini, itu adalah mereka. Mirror pun kemudian pergi ke markas besar menggunakan mobilnya. Tapi yang tidak disadari oleh Mirror, ada seorang yang mengawasinya dari atas gedung. Akhirnya ketemu. Kim So-hyuk. Beberapa saat kemudian, Mirror telah sampai di markas besar. Mereka yang dimaksud oleh Mirror adalah anggota ordo pribadi milik Paus. Setelah bertemu dengan seorang yang memanggilnya, Mirror kemudian memperkenalkan diri. "Aku adalah Uskup Mirror." Mirror di sana bertanya maksud dari kedatangan orang itu. Orang itu menjawab, "Suatu kehormatan bertemu denganmu, Uskup Mirror. Atas semua kerja kerasmu, kami selalu bersyukur." Langsung saja ke intinya. "Aku mendengar ada seorang vampir di dalam anggota skuad Vatikan." Mendengar perkataan itu cukuplah membuat Mirror terkejut, karena kabar itu sudah sampai pada anggota milik pribadi Paus. Tapi scene berpindah dahulu ke tempat di mana Kim berada. Kemudian ada seseorang yang mendatangi ke arah resepsionis. Orang itu bermaksud untuk memesan kamar dalam hotel. Resepsionis dengan ramah kemudian menanyakan ID-nya. "Dan ada berapa orang di dalam rombongan Anda?" Sambil mengeluarkan sesuatu di dalam kantung jasnya, dia berkata kalau anggotanya cukup besar, sekitar 200 orang. Ternyata yang dikeluarkan pria itu bukanlah ID card, melainkan sebuah pisau. Orang itu dengan brutal langsung menancapkan pisau itu ke kepala resepsionis. Kejadian mengejutkan itu tentulah langsung membuat keributan yang cukup besar. Adanya serangan langsung disadari siapakah mereka oleh anggota milik Mirror. Salah satu anggota berkata, "Aku akan menangani ini. Kalian berdua urus evakuasi warga sipil, serta laporkan pada ruang kontrol." Dia juga mengatakan kepada anggota Yakuza, "Kau punya cukup nyali juga untuk menyerang kami sendirian." Baru saja mengatakan itu, dia dikejutkan dengan sesuatu yang datang. Terlihatlah dari luar gedung ada cahaya yang menyilaukan. Saat melihat itu, raut wajah paniknya tidak dapat lagi disembunyikan. Di mana kemudian ada dua mobil yang menerobos gedung secara langsung. Dari dua mobil itu keluarlah begitu banyak anggota Yakuza. Mereka secara serentak langsung menyerang ketiga anggota milik Mirror. Para sialan ini berani-beraninya mereka datang ke sini. Salah satu orang kemudian menyerang anggota Yakuza. Dia berhasil mendaratkan tebasan pada salah satu anggota Yakuza. Tapi hanya dalam sekejap mata, luka dari Yakuza itu langsung menghilang. Tentulah melihat itu langsung membuat mereka sangat panik. Ternyata yang dihadapi mereka bukanlah manusia biasa, melainkan orang yang sudah berubah menjadi vampir. Yakuza yang ditebas itu kemudian memberikan serangan balik. Dan hanya dalam sekali tebas, orang itu langsung meningsoy. Kemudian ada salah satu orang yang datang. Dia langsung berkata, "Bekerja sama dengan anggota Vatikan. Ini sangat merepotkan." Dia kemudian memerintahkan pada anggota Yakuza lainnya, "So-hyuk pasti ada di suatu tempat. Kalian telah mengonsumsi itu, seharusnya tidak ada masalah. Bawa dia ke sini." Orang yang mengatakan itu adalah Ayaka. Mendengar perintah dari Ayaka, para anggota Yakuza itu langsung mencari keberadaan Kim. Ayaka kemudian memberikan pujian pada orang di sebelahnya. "Kau sudah bekerja keras untuk menemukannya. Tapi hancurkan ruang kontrol dan kemudian bergabunglah dengan kami." Orang itu bernama Koko, yang merupakan pimpinan dari divisi ke-6 milik Ana. Koko di sana berkata, "Setelah ini selesai, apakah kita boleh makan dengan puas?" Ayaka pun mengiyakan perkataan dari Koko. Mendengar itu, Koko langsung bersemangat. Dan dengan sangat cepat dia bergerak ke ruangan kontrol, serta akan segera menghancurkannya. Melihat Koko, Ayaka hanya bisa menghela nafas. Di sana Ayaka berpikir, wanita itu juga meninggalkan posisinya.
Yang tersisa hanya bawahannya saja. Tapi untuk berjaga-jaga, itulah mengapa aku membawa anggota yang sudah mengonsumsi itu. Mustahil bagi kami untuk gagal. Kemudian setelah mendapatkan informasi, Ayaka bergerak ke lantai di mana Kim berada. Tapi baru saja sampai di lantai tujuannya, dan lagi pintu lift baru terbuka. Mata Ayaka langsung terbuka lebar karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Di mana kini para anak buahnya sudah dibabat habis oleh seseorang. Ayaka seakan tidak percaya bagaimana bisa orang-orangnya telah kalah. Lalu Ayaka dikejutkan dengan seseorang yang berkata, "Wah, sudah lama ya kita tidak bertemu." Ayaka kemudian menoleh ke arah sumber suara itu. Ternyata itu adalah suara dari Kim So-hyuk. Dia bertanya apakah Ayaka datang untuk mencarinya. Tapi Shin berpindah terlebih dahulu ke arah situasi dari Mirror. Mirror di sana masih terdiam dengan apa yang dikatakan oleh orang di depannya. Orang itu berkata, "Karena ini penilaian darimu, aku tidak akan meragukannya. Aku akan mendengarkan detailnya pada pertemuan uskup berikutnya." Mirror kemudian menjawab, "Seperti yang diharapkan, kau sudah melihatnya kan? Setelah 3 bulan pengawasan ketat, tidak ada faktor yang menimbulkan ancaman. Entah dia akan membawa kita menuju kehancuran atau menuju keselamatan. Tapi aku sudah melihat itu." Shin kemudian berpindah lagi ke arah Kim. Kim mengatakan itu sangat melegakan. "Aku sudah lama mencarimu." Kim mengatakan itu dengan noda cairan merah yang sudah memenuhi tangannya. Lalu Kim mengajak Ayaka untuk menyelesaikan urusannya hari ini juga. Di sana Kim telah menjadi anggota resmi dengan julukan anggota Ordo Bermata Merah.